Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Mayangsari. Nama saya Maidiza Aditya Putri. Nama saya Setiawardani Rambe. Nama saya Nuri Triandini. Nama saya Serima Pasaribu. Baiklah, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Ekososial Environment. Kami di sini ingin menganalisis bagaimana cara pembuangan limbah rumah sakit. Limbah medis merupakan limbah yang berasal dari pelayanan medis yang menggunakan bahan-bahan yang beracun, infeksius, serta berbahaya. Pengelolaan limbah medis masih menjadi permasalahan. Pengelolaan limbah medis harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Semakin banyaknya kasus-kasus pembuangan limbah medis ke lingkungan sekitar menjadi potensi bagi oknum penyalahgunaan limbah medis untuk diperjualbelikan kembali. Dengan itu, kami mendatangi salah satu rumah sakit di daerah sekitar untuk memastikan dan melihat bagaimana pengolahan serta penanganan limbah medis di rumah sakit tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penanganan limbah medis di rumah sakit tersebut, kami akan berhubungan langsung dengan salah satu petugas penanganan limbah medis di rumah sakit tersebut. Ini tempat pembuangan limbah apa ya, Pak? Ini semua limbah rumah sakit diarahkan ke sini. Setelah itu nanti ada mobilnya yang mengangkutnya untuk dibawa ke Jakarta. Ini tempat sementara aja, limbah sementara di sini. Karena tidak ada pembuangannya. Nggak mungkin dibuang di sungai, pencemaran dia namanya. Dan inilah wawancara seputar limbah B3. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Kami mahasiswa dari Universitas Asahan ingin mewawancarai mengenai tentang limbah B3. Bagaimana sih Pak cara penanganan limbah B3 di rumah sakit ini? Penanganannya, limbah itu dikutip setiap hari oleh petugas khusus setiap pagi, ya, kemudian diambil dari ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah sakit, dibawa ke TPS namanya, tempat pengumpul sementara yang di belakang. Jadi kemudian 2 bulan sekali ada limbah tersebut dijemput sama orang ketiga, pihak ketiga yang sudah kita kendalikan sama buat MOU untuk pemusnahannya. Itu dia. Terus Pak, apakah limbah B3 itu berbahaya bagi masyarakat atau lingkungan? Berbahaya. Cuman belum masuk ke dalam sangat ya, masih berbahaya. Terus apa saja Pak yang termaksud limbah B3? Apa-apa saja? Bisa dia sisa-sisa penanganan medis, kemudian kemasan-kemasan obat, apalagi ya, besi-besi bekas kartu botol kaca tempat obat, itu dia. Ya. Berapa lama waktu penyimpanan limbah B3 Pak? Paling lama 1 bulan. Terus lanjut. Jadi apa alasan dibangun lokasi penampungan limbah B3 di tempat-tempat ini? Ya, untuk mengumpulkan limbah itu di situ agar masyarakat tidak terganggu dengan adanya limbah B3 di tempat kita gitu. Terus Pak, bagaimana syarat kemasan limbah B3 itu Pak? Kemasannya terbungkus rapi dengan plastik khusus ya. Itu aja, agak banyak-banyak. Ini Pak, kemana dibawa limbah B3 tersebut? Itu dibawa oleh pihak ketiga ke lokasi di mana dia akan dimusnahkan. Ya, kalau sekarang
Itu dibawa ke Tangerang. Apa boleh Pak limbah itu dijual? Limbah B3 dijual? Nggak boleh lah. Mana boleh. Oh, oke. Ya Pak, sekian itu aja wawancara kami atas limbah. Makasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Ini adalah proses pengangkutan limbah medis dari rumah sakit ke Jakarta Pusat. Iya, udah nggak usah gini aja pengambilan pengarang. Bapak yang pendek sebelum kita wawancara, biar ada seragam di situ. Bukan nampak. Bolak kali. Dan inilah proses pemasukan limbah medis yang sudah dikemas dan akan dimasukkan ke dalam mobil lalu dibawa pergi menuju Jakarta Pusat. Dari penelitian yang kami lihat bahwa dari limbah tersebut tidak adanya pencemaran lingkungan bagi masyarakat dalam rumah sakit maupun warga sekitar karena pengelolaan dan pembuangannya mematuhi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pada dampak lingkungan, limbah medis yang tidak diolah terlebih dahulu lalu dibuang di tempat pembuangan terbuka dapat menyebabkan kontaminasi air minum, air permukaan, serta air tanah jika pengelolaan dan konstruksi tempat pembuangan tersebut tidaklah benar. Yang kedua, pengelolaan limbah medis dengan kimia dapat menyebabkan pencemaran zat kimia tersebut ke lingkungan jika tidak ditangani, disimpan, dan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pembakaran limbah telah dilakukan secara luas, tetapi pembakaran yang tidak memadai atau membakar bahan yang tidak boleh dibakar menyebabkan pencemaran polutan ke udara dan membentuk sisa abu. Adapun dampak sosial yaitu terganggunya aktivitas sosial dikarenakan banyaknya virus-virus bertebaran di lingkungan sekitar, serta dapat membentuk lingkungan kurang menyenangkan bagi masyarakat. Pada dampak ekonomi, yaitu merosotnya mutu lingkungan yang dapat mengganggu dan menimbulkan masalah kesehatan sehingga kita harus mengeluarkan biaya rumah sakit, serta lingkungan menjadi kotor dan bau, mencemari tanah sehingga tanah menjadi tidak subur dan merugikan para petani. Sekian pengamatan limbah dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bego demo keluarga lo, abis lo, gue acak-acak. Apa nih? Apa nih? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan nggak tahu agama lo. Videoin aja.